Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan eh, mengerjakan tugas dari Pak Yus tentang wawancara seorang atlet. Saya sendiri dari Prodi PJKR kelas 4D akan mewawancarai seorang atlet dari Pati. Perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan dulu ya, nama saya Faizul Najib Sofiullah, asal saya dari Padi. Hai Mas. Gimana kabarnya Mas? Kabarnya baik. Ini ngobrol tentang apa dulu ini? Ini tentang dulu kamu pernah ikut apa kompetisi apa bermain sepak bola cabur apa gitu tentang olahraga gitu. Nah, terutama ya itu Mas, misal dari cabur ya, terutama dulu sepak bola pernah ikut beberapa kompetisi lah tapi dulu waktu masih SMP. SMP ya. SMP dulu waktu SMP. Itu mulai karirnya dari sepak bola tuh umur berapa? Dulu mulai latihan sepak bola dari usia kalau kelas 5 SD, berarti ya ikut 10 tahunan lah udah ikut 10 tahun ya. SSB gitu dari usia 10 tahunan. Itu pertama kali latihannya tuh di di SSB apa akademi gitu. Dulu cuma SSB Mas, ya SSB. akademi ya, SSB di tempat sendiri lah. Daerah Pati gitu ya Mas? Ya di daerah Pati, di tempat saya sendiri. Untuk itu Gimana? pernah juara Dulu? apa gitu sih ya, yang Dulu ya itu ya, pernah ikut kompetisi lah, kompetisi Danon kalau nggak salah dulu. Aqua Danon ya. Danon ya. Dulu. Danon. Tapi enggak ya, juara berapa ya? 2 apa 3 gitu lupa saya. Cuma kan waktu dulu ya. Waktu SSB. Cuma itu ikut SSB-nya pas kompetisi itu kelas 1 SMP kalau nggak salah. itu gimana? Di tempat daerah mana? Apa masih dulu di daerah Pati apa di mana? Enggak, dulu pas kompetisi itu pas di Magelang. Oh, di Magelang ya. Magelang itu. Magelang terus Itu juara berapa Mas? juara 3 lah nggak salah. Juara 3. Juara 3 terus habis SSB itu beberapa tahun. Tapi cuma bentar sih Mas. Dalam artian jadi akhirnya cuma bentar, soalnya sampai SMP 2 terus SMA udah jarang. Tapi ya itu SMA kan udah jarang main, jarang latihan, cuma itulah ngikutin perkembangan sepak bola kayak gimana. Itu waktu kecil itu lapangannya setengah lapangan apa satu lapangan full? Udah lah, main ya? udah mulai satu lapangan full dulu Mas. Oh. Dulunya udah mulai latihan satu lapangan full. Nah, sekarang kesibukannya gimana? Masih main sepak bola apa udah? Sekarang kalau sepak bola Bukan lainnya. mainnya jarang sih Mas. Mainnya jarang, terus paling cuma ngamati kan jarang main, cuma masih suka sama sepak bola. Jadi ini kan masih kuliah, waktunya kuliah, terus kuliahnya juga satu jurusan maksudnya masih sejalan sama olahraga. Habis itu ya jadi pengamat olahraga ya, terutama di bidang sepak bola gitu. Untuk kan biasanya itu kan di daerah-daerah itu kan ada kayak tarkam. Tarkam masih ikut nggak Mas kayak gitu kalau di rumah gitu? Kalau di rumah udah jarang sih, soalnya jarang pulang ya. Jarang pulang karena kita kan udah ya bukan domisili lah, cuma kan kita udah tinggal di Semarang terus. Tarkam itu waktu SMA masih sering ikut, soalnya SMA kan Sabtu Minggu lah kan masih libur, Sabtu Minggu masih libur, jadinya ya masih bisa ikut tarkam itu. Cuma dalam kompetisi yang lebih ya udah nggak pernah, soalnya kan udah nggak di SSB lagi kan. Untuk sekarang ini kan Gimana? Timnas Indonesia kemarin habis menang, itu menurut Anda gimana? Ya kalau buat ukuran Indonesia sih ya sudah mengharumkan sih. Yang pertama itu boleh diminum ya Mas? Boleh. Oke. Kalau buat level Indonesia sih pertama udah mulai
menggugah semangat ya mas, terutama buat anak muda. Terus kalau buat pandangan saya ya alhamdulillah sepak bola Indonesia udah agak maju, soalnya kan udah 32 tahun ya mas Indonesia mulai ikut SEA Games kalau nggak salah tahun 1975 baru ikut SEA Games pertama kali. Terus SEA Games digelar hampir 32 tahun, Indonesia ya baru pertama kali ini dalam hal sepak bola ya mas, terutama karena kita bicaranya di ranah sepak bola. Terus 32 tahun ya bangga sih bangga, cuma kan perjuangan kan nggak cuma di SEA Games doang. Oh iya. Masih ada kejuaraan-kejuaraan lainnya, AFF gitu kan. Oh AFC. iya. Masih banyak mas. Untuk itu mas, biasanya kan timnas Indonesia tuh kalau SEA Games gitu kan biasanya perempat final apa semifinal gitu mesti kan juga kalah gitu. Iya sih Baru kali ini ya. baru kali ini. Paling dulu kan runner up terus lah Oh, Indonesia. iya, Runner up. Dalam olahraga pasti kalau terutama sepak bola. Mentornya apa? Tetap kalau sama Thailand. Kalau dulu kan ya tetap kalah terus lah. Terus nggak tahu sih perkembangan sepak bola Indonesia udah mulai bagus, naik terutama buat pemain, official, pelatih udah mulai berkembang. Terus pengamatan anda kemarin itu pas waktu final ya? gimana permainannya Indonesia? Udah semakin maju apa gimana? Sekarang kan pelatihnya Indra Safri. Indra Safri sekarang ya. Ya sama yang senior siapa namanya? Sintayong Pak. Oh Sintayong ya Sintayong. Itu perkembangan sangat besar loh mas. Dari yang kemarin kayaknya itu habis pandemi sepak bola itu menurun ya. Menurun, soalnya kan kompetisi dimatikan dulu ya pas atau pandemi. Oh waktu pandemi itu mati. Berarti ini lagi naik daunnya ya. Ya Indonesia ya udah mulai bagus. Pertama pandangan saya terhadap sepak bola Indonesia gimana sih? Ya udah bagus, soalnya dalam segi terutama pas kita bicara waktu final kemarin ya. Waktu final kemarin Indonesia udah cukup bisa mengatur emosional dalam hal permainan ya, pertama kecuali waktu Thailand udah mau imbang kemarin pas kan finalnya pertama kan imbang kan mas, imbang. Habis imbang itu kan ada sedikit kericuan itu kan. Oh iya. Tapi kan memancing kericuan kan Thailand dulu. Oh, iya. Thailand tuh memancing kericuan. Berarti bagus ya timnas kita menjaga apa namanya emosional udah mulai bagus mas. lebih dewasa ya. Udah lebih dewasa daripada kemarin-kemarin. Ada beberapa pemain yang kelihatannya masih emosionalnya masih menggebu-gebu itu. Tapi kan temannya masih bisa mengontrol itu. Nah ini panen itu tanggal berapa ini katanya Indonesia mau lawan Argentina itu gimana? Panen ini tanggal 16 Juni. 16 Juni boy. 16 Juni tanggal 18 itu. Kalau pandangan saya udah berarti Indonesia udah dalam hal sepak bola udah berani menonjolkan ke dunia. Soalnya pertama yang diajak friendly match kan bukan sepak bola sembarangan itu mas, itu Argentina yang kemarin juara Piala Dunia. Itu yang juara dunia itu yang di dalam friendly match nanti ya mas, Indonesia itu nanti banyak belajarnya dari situ mas. Soalnya Indonesia kali ketemunya dari klub Eropa itu ada pemain bintang-bintang dunia loh mas dari. Oh iya. Lionel Messi gitu kan kan wah semua masyarakat dunia gitu mas. Indonesia, sedangkan Indonesia yang dulunya terutama di sepak bola masih dipandang sebelah mata dari dunia, apalagi kemarin banyak kasus-kasus kericuan di Indonesia yang membuat gembar dunia kan, dunia menganggapnya kan sepak bola Indonesia ini sepak bola atau apa nih kok nyampe ngilangin nyawa sampai sebegitunya. Cuma sekarang kan mulai diperbaiki, mulai kemarin bisa menang, terus ini bisa melawan, bisa friendly match sama Argentina kan itu jalan untuk mencari ilmu paling banyak mas dari seorang pemain, karena nanti pemain kan akan dihadapkan dengan pemain bintang dunia ternama, lebih termotivasi ya. Iya nanti semuanya kita akan lihat nanti bagaimana permainan Indonesia ketika melawan tim raksasa dunia, bagaimana Indonesia bisa mengatur emosional, pola bermain. Kita mundur ke belakang sedikit ya. Iya. Ini kayak Indonesia kan yang waktu kemarin itu kan rame-rame kan
di liga Indonesia Liga 1-nya itu kan Liga 1 pengaturan skor gitu tuh, itu tuh hasilnya tuh merugikan dari segi pemain apa emang itu bos-bosnya yang main di belakangnya gimana? itu kalau pandangan saya sih tetap yang pertama kasihan pemain. Soalnya apa, pemain kan kalau kita lihat berjuang mati-matian di lapangan, sedangkan itu mafia-mafia yang di atas tinggal menaruh fee berapa buat mengatur skor. Terus bagaimana sepak bola di Indonesia akan lebih berkembang jika hal-hal seperti itu masih terulang? Ya semoga nanti kan ini kan ketua umum PSSI ketua PSSI yang baru ya, semoga nanti bisa membabal habis lah apa itu mafia-mafia sepak bola atau apa. Soalnya dalam sepak bola kalau masih ada mafia di dalamnya, bagaimana sepak bola bisa berkembang, bisa dilirik dunia, sedangkan di dalamnya banyak mafia-mafia yang masih yang begitulah. Anda pasti paham, semua pemirsa pasti paham. Sangat merugikan gitu ya, Merugikan bagi semua orang ya itu. Ya, Impactnya itu besar ya itu. Besar mas, impactnya mas, terutama bagi pemain yang ingin berkembang. Jadi ya kita bersyukur aja, soalnya kadang ya banyak pemain muda Indonesia yang dilirik dari luar, tim luar, misalnya kayak dulu ada Asnawi, ada kemarin ada Arhan yang dari Liga Indonesia bisa ditarik Liga luar. Ya saya bersyukur, saya suka itu, soalnya mereka akan berlatih di luar, mencari ilmu di luar dan melupakan sepak bola Indonesia ya bukannya melupakan, cuma kasihan mereka yang punya bakat-bakat kualitas tim bagus gitu ya. Terus di sini cuma stuck aja gitu. Iya, dihadapkan dengan mafia-mafia gitu. Tapi itu kan pemain itu kan jadi pekerjaan kan itu ya. Iya, jadi pekerjaan lah. Nanti kan pekerjaan semuanya. Untuk ini sekarang kan udah bagus nih ya, secara apa Indonesia Liga 1 itu menganukan masih berjalan itu. Masih berjalan gitu ya. Ini kan kemarin juga ada mas itu apa yang tragedikan juga gitu. Itu pengen besar loh itu. Kalau emang atasannya bermain di belakang, yang nonton aja sampai mati-matian kayak gitu loh. Ya makanya kita lihat aja Indonesia kan termasuk negara yang penduduknya fanatik sama sepak bola. Oh iya. Terutama di sepak bola di Indonesia itulah tim besar seperti Arema, Persija, Persebaya itu kalau pendukung fans udah fanatik nanti akan mati-matian. Terus kita mandanya gini, yang salah nanti siapa? Fans udah cinta mati-matian sama timnya, terus dibikin pengaturan ya ada mafia-mafia gitu, terus pengaturan skor gitu terus nyampe yang kemarin nyampe terjadi kerusuhan kayak gitu. Nanti yang kita salahkan siapa? Pemain, pemerintah, atau siapa itu? Gimana ini? Ya kalau nyampe yang dalam permasalahan kemarin kan ya saya kurang memahami. Cuma kalau saat ini kalau udah jarang ada yang angkat berita itu lagi mas di Indonesia. Kita nggak tahu depannya itu ini masalah nyampe ujungnya kemana. Apakah nanti cuma beberapa aparat atau siapa lah yang udah dijadikan tersangka terus tapi masalahnya ini belum beres kan, banyak korbannya mas. Oh iya, banyak korban juga ya. Tapi kan sekarang ini masih hangat-hangat ya juara Indonesia SEA Games gitu kan. Ya kasus-kasus yang dulu itu mungkin sekarang udah tertutup ya. Tertutup karena ada. Tapi ya gitu, kalau masalah belum selesai tapi udah ketutup gitu nggak diangkat lagi sama media kan ya kasihan. Iya. Keluarga korbannya ya. Soalnya nggak 1-2 ratusan loh. Kan waktu tragedi kemarin kan nggak cuma menggemparkan Indonesia, menggemparkan dunia loh mas. Oh iya. Tentang pandangan dunia buruk terhadap sepak bola Indonesia karena itu. Kan sampai sekarang nyampe Liga 2 kemarin yang dibuka Liga 2 malah. Oh, Pati Liga 2 ya Pati ini. Pati Liga 2 kan tapi kan kena dampak soalnya. Kena dampak itu ya. Pembekuan itu, pembekuan Liga 2.
terus harusnya itu dilanjutkan apa gimana kan itu kan dari Liga 1 ya iya kan yang tragedinya itu tragedinya kan dari di Liga 1 kenapa yang bukan Liga 2 terus dari tim yang home base-nya jadi tempat stadionnya jadi tempat kericuan kenapa masih bisa lanjut lagi ya mas bisa lanjut mengikuti kompetisi lagi gak ada sanksi itu harusnya disanksi kayak gimana nek menurut anda itu karena menurut saya ya disanksi nggak di denda gitu apa ya dendanya kan denda untuk para Apa? pihak korban oh tapi korban buat timnya ya karena menurut saya ya Apa? harusnya dibekukan apa gimana tuh satu musim apa gimana Oh. soalnya kan itu masalah itu besar lah mas hilangkan nyawa besar loh. Terutama di bidang olahraga itu sangat merepotkan sangat merepotkan ya dia terus ya kenapa kok Indonesia masih bisa melanjutkan meloloskan iya itu ya timnya itu ya timnya di dalam kompetisi harusnya itu berarti harus di itu ya dikasih sanksi dilarang bermain berapa musim gitu kan lah buat timnya buat timnya man soalnya kan itu udah timnya sendiri yang main di home base-nya dari tim lawan juga gak ada fans yang pendukung yang ada di tim itu tuh mas iya nggak ada di tribun gitu tribun itu kan full dari fans dari Arema itu ya aja tapi nggak kenapa nyampe terjadi gitu sedangkan tim Liga 2 itu nggak tahu apa-apa jadi jadi dampak gitu ya dampaknya terkena dampaknya mas itu Liga 2 itu harusnya itu masih harus dilanjutkan ya mas apa emang kalau kayak gini kan jadi kayak yang punya tim gitu kan harus gaji pemain tapi liga juga nggak berjalan itu masukan juga berkurang lah Berkurang, ya? masuk soalnya kompetisi gak bergulir nah itu kasihan ya gitu ya ya tim-tim nggak bisa lah bayar pemain buat atau kan ya Liga 2 berhenti kan ya ada beberapa pemain sih yang ikut Liga 1 soalnya gimana kompetisi gak bergulir pemain bisa dapat masukan dari mana ya, tim kasihan juga ya, iya gitu. tim juga gak bisa kasih nggak bisa Ada survive ya iya, semuanya ada yang nggak bisa nyampe nggak bisa kasih gaji atau gimana buat pemain kan ya gitu gara-gara kompetisinya bukan padahal ya yang bikin dampak dua kan dari Liga 1 itu ya untuk ini mas kan ini kan masih hangat dengan juara ya. untuk adik-adik di luar sana yang biasa termotivasi dari timnas itu kan untuk tips dan triknya itu latihannya itu harus kayak gimana buat jadi pemain timnas mana liga main sepak bola yang terutama buat adik-adik semuanya di rumah ya kita kan adik-adik kita bisa mengembangkan sepak bola nggak perlu kita harus ke SSB atau ke tim-tim gimana dulu kita latihan aja sendiri kalau kadang sekarang SSB kan harus bayar orang tua ya kalau ada kalau enggak kan kasihan juga namanya juga tapi kalau kita ada mempunyai semangat buat sepak bola kembangin diasah terus makanya nanti ya kalau saya pandang sih sepak bola Indonesia nanti akan berkembang akan maju nanti buat tetap membutuhkan generasi baru mas nggak mungkin kan generasi ini langsung dilanjutkan kan ada generasi baru muda-muda yang harus berkembang itu ya tetap harus giat latihan lah ikut-ikut kompetisi kalau ada timnya ikut kompetisi ya ikut lah nggak perlu berkecil hati atau gimana yang buat teman-teman yang tinggal di desa atau SSB-nya kurang memadai lah atau apa nggak perlu membuat kecil hati itu termasuk jalan loh kita latihan nggak perlu ada fasilitas ABC apa yang kita punya itulah yang akan kita pakai gitu nggak perlu nyampe harus gini dulu kalau ditunda-tunda misal ada kompetisi atau gimana ya kita adik-adik belum siap gitu kurang masih memikirkan nanti gini jadinya gini ntar motivasinya kan pasti berkurang sendiri berkurang nggak bisa ngembangin soalnya dia nanti udah khawatir dulu nggak bisa gini padahal kan masalah nanti bisa di tim mana kan
kadang yang pertama sih kadang relasi terus rezeki kan gak ada yang tahu kita Gak ada yang yang penting kan tahu. kita harus berjuang terus sebagai adik-adik generasi di bawah kita. Yang penting adik-adik di bawah kita tetap semangat mencintai sepak bola Indonesia, semangat latihan terus, gak tahu depannya gimana, yang penting usaha. Semoga kalian tercapai cita-citanya bisa menggantikan regenerasi terhadap bermain saat ini. Oke, itu perbincangan yang sangat menarik dari atlet Atlet apa agak bukan atlet, cuma pengamat doang sih. Oke, terima kasih ya Mas Bejun. Terima kasih Ini banyak juga. banyak motivasi saya ini. Ya kan motivasi terutama buat adik-adik Baik. yang nonton ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.